Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu mengasihi kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Oleh karena itu biar kiranya Engkau memberikan kami kemenangan, kelepasan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saudara-saudara kita semua yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara, berikan salam kepada saudara sebelah kiri kanan kita sambil kita katakan Tuhan Yesus baik bagimu. Tuhan Yesus baik bagimu. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Kita mau bersemangat di dalam Tuhan. Sampai kita mau katakan pada semua ku memilih anak dengan panggilannya untuk menggenapi imannya segala waktunya.
Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita teduhkan hati kita kembali. Kita mau katakan, selidiki aku Tuhan, karena Engkau yang mengenal hati kami sampai yang terdalam, karena Engkau yang mengenal kami pribadi yang paling dalam. Engkau mengerti Tuhan sampai dengan kedalaman hati kami. Dan inilah kami Tuhan di hadapan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah Kau sungguh mengasihi
bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami datang kepadamu, mengucap syukur atas pemeliharaan penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Bahkan mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersekutu dan beribadah kepadamu. Dan inilah hati yang ingin selalu bersama dengan Engkau Tuhan. Seperti Raja Daud berkata, adalah lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Bertemu dengan Engkau adalah sesuatu, karena Engkau yang paling tahu tentang keadaan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan, Engkau yang memberikan kami kemenangan, Engkau yang menyembuhkan. Walaupun saat ini kami datang bukan karena kami kuat, mungkin kami datang dengan membawa berbagai masalah dan persoalan kami. Bahkan kami datang dengan kelemahan kami. Namun kami percaya Tuhan, persoalan yang begitu sulit dan sukar sekalipun bagi kami, bahkan seakan-akan tidak mungkin sekalipun, kami percaya bagi-Mu sangat-sangat mudah. Karena Engkau Allah, karena Engkau berkuasa, karena Engkau sanggup melakukannya, karena Engkau kenal kami, dan Kau mau melakukannya bagi kami. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau sendiri yang ingin bersekutu dan bertemu dengan kami. Biar segala puji, sembah dan hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu. Biar kiranya semuanya itu bagaikan dupa yang harum di hadapan Engkau. Sebab dengan apakah dapat kami balas segala kebaikan dan kebajikan-Mu kepada setiap kami. Memberkati seluruh pelayan-pelayan-Mu, baik tim IT, memberkati para pemain musik, singer, song leader, sehingga terlaksananya ibadah dalam media ini. Dan Kau memberkati setiap kami yang saat ini ikut beribadah bersama-sama. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Oleh sebab itu teruslah dalam pengurapan-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu, karena kami percaya Engkau yang akan berbicara kepada setiap kami, pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 1 minggu lagi Tuhan memelihara hidup kita, dan kita percaya bahwa Dia akan terus memelihara kita sampai kita bertemu dengan Dia. Dan hari ini tentunya adalah hari kemenangan, hari Sabat, hari yang diberkati oleh Tuhan, di mana Tuhan sendiri ingin bertemu dengan kita, dan hati kita yang juga ingin bertemu dengan Tuhan. Ibadah itu bukan tempat, tapi ibadah itu hadirat. Ya, dimanapun kita beribadah, ya, di kolong jembatan sekalipun, ya, di pinggir kali sekalipun, kalau Tuhan hadir berhadirat, kita akan merasakan sukacita seperti kita dalam suatu istana yang mewah dan megah, bukan? Dan itulah hadirat Tuhan bersama dengan kita. Dan dengan sederhana, biarlah kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita menyadari kalau kita masih ada sebagaimana kita ada hari ini, kita percaya itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus percaya bahwa kita hidup karena Tuhan masih punya banyak rencana dalam hidup kita. Tuhan menciptakan kita itu unik, satu dengan yang lain itu tidak ada yang sama, satu dengan yang lain masing-masing ada kelebihan-kelebihan spesialnya yang Tuhan berikan kepada kita, bukan? Halo, walaupun kekurangannya juga banyak, tapi Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pada hari-hari seperti sekarang ini, hari-hari yang serba cepat, hari-hari yang ingin segala-galanya jadi instan, jadi tuntas, begitu ya. Lalu seringkali juga kita merasakan bahwa sehari demi sehari begitu lelah, begitu gemes, begitu menjemukan juga terkadang. Kita baca dulu satu ayat. Mazmur 90 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan.
Sungguh segala hari kami berlalu dengan gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Dah cukup sampai situ. Bapak Ibu saudara-saudara, pemazmur bilang sehari-sehari, setahun-setahun itu yang ada cuman keluh aja gitu ya. Jadi itu bukan sesuatu yang menyenangkan sepertinya. Sangat berbeda seperti yang kita katakan bahwa Tuhan memelihara kita, Tuhan selalu memberikan sesuatu yang baru begitu ya. Jadi kayaknya sesuatu yang menggemaskan, keluh gitu ya. Kenapa begitu? Sebab seringkali enggak seperti yang kita harapkan. Kita pengennya ini sesuai rencana, cepat, hasilnya smart, bagus. Ternyata enggak seperti itu. Aduh, bikin gemes. Lalu kita bikin lagi sesuatu, ini lebih mudah, ayo cepat, gerak cepat, ini waktunya, ini saatnya. Lalu pelan-pelan lagi, tidak mencapai target lagi. Lama-lama kita jadi stres, bukan? Halo. Tapi nggak usah khawatir, pemazmur juga bilang hari-hari itu cuman keluh, tahun-tahun juga gemes rasanya begitu ya. Itulah kata Tuhan, itulah Tuhan katanya. Jadi pemazmur itu udah laporan, udah curhat duluan. Sebelum kita curhat, pemazmur udah curhat duluan. Dengan keadaan, dengan mobilitas yang serba cepat, internet yang kencang ya, dari 3G, 4G dan ber-GG nanti juga gitu. Lalu pertanyaannya, apakah kesabaran kita masih ada? Sehingga kita tidak berkeluh, sehingga kita tidak mengeluh. Apa sih dasar-dasarnya yang mengharuskan kita harus ada juga kesabaran itu? Padahal segala sesuatu dituntut dengan serba cepat, serba instan. Halo? Nah kalau demikian, apakah kesabaran itu harus tetap menjadi milik kita? Kita baca dulu satu ayat. Keluaran pasal 34 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Dah sampai di situ, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apakah dalam keadaan yang dituntut serba cepat mobilisasi ini, lalu kita harus tetap mempunyai apa yang dikatakan sabar? Ternyata memang harus. Kenapa demikian? Karena kalau kita anak-anak Tuhan, berarti kita harus identik dengan bapaknya. Kalau anaknya harus identik dengan bapaknya, jangan identik dengan bapak yang lain, nggak cocok. Dan karena ternyata bapaknya itu panjang sabar dan penuh dengan kasih karunia, lalu sudah seharusnya lah ya, kalau kita walaupun berkeinginan untuk mobilisasi seperti itu dengan cepat, tapi yang namanya sabar dan penuh kasih itu harus tetap ada sama kita. Artinya karena Allah sendiri pun Dia sabar dan Dia itu setia. Jadi kenapa kita harus sabar? Karena itu adalah sifatnya Allah, sifatnya Bapa kita juga harus ada sama kita. Berikutnya, apalagi kira-kira alasannya sehingga kita tidak disebut ini enggak sabaran nih, ini nyebelin gitu ya. Halo, ada yang begitu? Enggak ada ya. Berikutnya kita akan baca Amsal pasal 14 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Orang yang sabar besar pengertiannya, tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Bapak Ibu, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, yang barusan kita baca ini ditulis oleh seorang yang penuh dengan hikmat, penuh dengan pengetahuan, dan dikatakan orang yang sabar besar pengertiannya.
orang yang nggak sabaran, yang cepat marah, memperbesar kebodohannya. Di sini nggak ada. Di sini pinter semua, pandai semua, smart semua. Itu sebabnya engkau harus sabar. Jadi hal kedua ini, kenapa kita harus sabar? Karena kesabaran itu bagian daripada iman. Ketika kita sabar, lalu dikatakan tadi oleh Amsal, besar pengertian kita. Jadi kesabaran itu bagian daripada iman. Engkau beriman, engkau percaya kepada Allah, lalu Allah memberikan kesabaran, engkau jadi semakin pandai. Atau sebaliknya, engkau makin gak sabar, engkau serampangan, langsung bertindak, langsung berbuat, engkau memperbesar kebodohan. Jadi ketika engkau bersabar, memberikan kesempatan untuk Allah bersama-sama dengan engkau, Dia akan berikan suatu pengetahuan. Engkau akan bertambah pengetahuanmu, engkau akan melihat segala sesuatu, karena Tuhan akan memperlihatkan hal-hal yang belum kau ketahui. Artinya kau jadi tambah pandai. Halo? Iya, ternyata kita harus sabar ya. Halo, siapa di sini yang kurang sabar? Yang kagak nyabaran, kalau bahasa gaulnya begitu. Jadi kita harus berubah supaya firman Tuhan digenapi dalam hidup kita, supaya kita sukses, supaya kita berhasil. Tuhan gak ngajar-ngajarin yang susah-susah, Dia ngajar-ngajarin yang baik-baik, supaya kita sabar, supaya kita bisa diterima dimanapun kita berada. Jadi ternyata kesabaran yang kedua adalah membuat kita jadi makin pandai, makin mengerti kehendak Allah. Karena pada saat kita bersabar, di situ kita mempunyai kesempatan untuk berpikir, untuk merenung, untuk bersama-sama dengan Tuhan, mereview ulang, mengulangi lagi, mereview lagi, sampai akhirnya kita mendapatkan hasil yang paling maksimal. Jadi walaupun keadaan begitu, mobilisasi begitu cepat, keadaan serba cepat, yang namanya sabar harus tetap ada dalam kehidupan kita. Bukan si Mas Sabar tetangga kita itu yang pulang ke Tegal, bukan itu ya, tapi ini sabar dalam batin kita. Yang terakhir, kenapa hal itu harus ada selalu dalam hidup kita? Bahwa kita harus tetap punya yang namanya kesabaran itu. Mari kita baca satu ayat. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12, demikian firman Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus ngajarin, Bapak Paulus ngajarin kepada kita hari ini, kenapa kita harus tetap sabar. Dikatakan, bersabarlah dalam kesesakan, dalam keadaan terjepit, terhimpit, dalam keadaan yang gak enak. Dikatakan oleh Rasul Paulus, bersabarlah dalam pengharapan, bertekun dalam doa. Artinya sabar itu juga penting, karena sabar itu merupakan cara Allah untuk menjawab doa kita. Karena bersabar itu adalah cara Allah untuk kita menerima kasih-Nya, karunia-Nya. Kalau seorang petani, dia mencangkul, berkeringat, capek, habis itu dia harus memberikan pupuk, juga melelahkan. Apakah langsung bisa lihat hasilnya? Juga belum. Dia harus sirami sampai benih itu bisa tumbuh. Apakah sudah langsung menerima hasilnya? Juga belum. Dia harus pagari agar binatang-binatang buas dan binatang lainnya tidak makan benih yang baru tumbuh itu. Dia harus pagari. Lelah, capek, makan waktu, makan tenaga, makan pikiran. Petani itu tetap sabar, karena dia tahu pada saatnya nanti dia akan petik hasilnya,
Dia akan lihat itu bertumbuh, berbunga, bahkan berbuah dan berlimpah-limpah. Jadi sabar juga merupakan cara Allah untuk memberkati kita. Sabar juga merupakan cara Allah untuk menjawab setiap doa kita. Walaupun keadaan yang serba ingin cepat, keadaan yang serba instan, tetapi yang namanya sabar harus tetap ada di dalam hati kita. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah mengupas, ya walaupun secara sederhana, tapi itu harus kita pegang teguh. Ya, kenapa demikian? Karena yang pertama, memang Allah sendiri sifatnya sabar, penuh dengan kasih karunia. Yang kedua, sabar itu juga bagian daripada iman. Ketika kita makin bersabar, kita menjadi semakin pandai, semakin kecil untuk melakukan kesalahan, karena Tuhan bersama dengan kita. Dan yang ketiga, ketika tetap rasa sabar, rasa kasih itu ada dalam hidup kita, maka ketika kesabaran itu ada di dalam hati kita, itu sebenarnya merupakan cara Allah untuk menjawab doa kita, merupakan cara Allah untuk mengabulkan setiap apa yang kita gumuli dan kita doakan. Jadi memang berbeda cara berpikir Allah dengan cara berpikirnya dunia ini. Engkau yang tentukan engkau ada di pihak yang mana. Firman Tuhan berkata, teruslah berjalan, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, taatilah hukum-hukum, berjalan bersama dengan Tuhan, maka engkau akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersekutu, untuk bersama-sama merenungkan kebaikan-Mu, bersama-sama merenungkan Engkau Allah yang maha besar, namun Allah yang panjang sabar dan penuh dengan kasih karunia. Taruhkan hati-Mu di dalam hati kami, biar kiranya kami berjalan bersama dengan Engkau, karena kami adalah anak-Mu. Biar kiranya sifat-sifat-Mu ada juga dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya setiap firman, setiap apapun yang kami dengar, itu menjadi kekuatan bagi kami, yang mengubah hidup kami, menjadikan kami sepadan, setara, dan sejalan serta sepikir dengan Engkau. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau menjamah setiap kami. Engkau yang memberikan jawaban atas setiap permasalahan kami, dan kami tahu Engkau sedang melakukannya bagi kami dalam kesabaran kami, seperti Engkau juga sabar terhadap kami. Kami menyerahkan sepanjang hari yang akan kami lewati, apapun yang kami kerjakan, mereka yang berniaga, mereka yang berdagang, berkati Tuhan. Tangan daripada umat-Mu Engkau bubuhi dengan berkat. Apa yang dikerjakannya Engkau jadikan berhasil selama mereka di dalam dunia ini, sampai kami bertemu dengan Engkau. Memberkati setiap umat-Mu yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati tempat itu Tuhan. Jadikan keberadaan mereka bagaikan garam dan terang di dalam dunia ini. Kami juga mau berdoa buat anak-anak kami, mereka yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Berikan hikmat dan akal budi Tuhan. Jagai keberadaan mereka ketika mereka dalam perjalanan, atau jagai juga dalam pergaulan mereka. Cukupi biaya-biaya pendidikan mereka Tuhan. Kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau juga yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, Engkau cukupi dengan cara-Mu yang ajaib. Berkati anak-anaknya, berkati mantu-mantu sampai cucu-cucunya semua Tuhan. Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat kemenangan yang Kau berikan. Kami percaya Engkau sudah melakukannya bagi kami, dan Kau terus akan mengerjakannya dalam hidup kami. Kembalikan kami pada minggu berikutnya, seperti hari ini, saat kami beribadah, mengucap syukur akan setiap kebaikan dan pertolongan-Mu. Terima kasih buat berkat-Mu.
Terima kasih buat rencana indah-Mu dalam setiap kami. Dan kami percaya Tuhan Kau sudah memberkati kami dengan iman, dengan percaya, dengan sukacita. Kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Di surga yang mulia, hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Damailah dalam genggaman-Mu. Setiap hari